Kembali lagi di Hardvlog channel Bar Herman di sini, dan kali ini kita mau review salah satu produk dari pabrikan Garputala, yaitu Yamaha Frigo tahun 2019 berwarna biru. Sebelumnya gue mau kasih informasi dulu sama kalian. Yamaha Frigo ini diluncurkan oleh Yamaha Indonesia pertama kali pada tahun 2018 akhir dengan 3 varian berbeda. Salah satunya yaitu varian unit yang akan kita tes ini atau kita review ini, varian basic, dan di atasnya ada varian menengah sudah disisipkan kunci model keyless dan soft start engine. Untuk varian tertingginya sudah dilengkapi dengan ABS 1 channel. Untuk harganya sendiri, Frigo ini untuk varian termurah dihargai dengan harga 18,5 juta rupiah dan varian tertingginya yaitu 22,5 juta rupiah. Pertama, kita ulas pada bagian desain terlebih dahulu. Seperti yang kalian boleh lihat nih, kalau dilihat secara langsung motor ini bongsor ya. Skutik entry level paling bongsor menurut gua, karena mungkin terlalu besar malah ya. Dibilang keluarga maxi scooter tapi bukan, tapi dibilang bukan juga, ini posturnya udah mirip maxi scooternya Yamaha. Untuk fitur sendiri, Yamaha sudah memberikan lampu LED pada bagian depan, namun sayangnya lampu sen depan masih menggunakan bohlam biasa. Dan pada bagian belakang pun stop lamp masih menggunakan bohlam biasa, begitupun pada lampu sen masih menggunakan bohlam biasa. Yang unik dari Yamaha Frigo ini, selain bodinya yang bongsor, dia juga didukung dengan ban atau roda berukuran hanya 12 inch. Unik, dan sebenarnya justru inilah nilai tambah dari Yamaha Frigo dibanding skutik entry level di kelasnya. Bahkan kakaknya sendiri, Yamaha Lexi, masih belum menggunakan ring sekecil ini ya, sekecil dan sepadat ini. Masih menggunakan ring dengan ukuran 14 in dan lebar yang cukup kecil untuk Lexi. Namun beda dengan Yamaha Frigo ini, dia sudah menggunakan ring 12 in dibalut dengan ban berukuran 100/90 ring 12 untuk bagian depan, dan pada bagian belakang 12 in dibalut dengan ban berukuran 110/90 ring 12. Ini menurut gua nilai tambah yang ada pada Yamaha Frigo ini. Untuk fitur lainnya yang bisa kita lihat di sini, yang unik dari Yamaha Frigo ini yaitu posisi dari tangki bensin yang sudah tidak lagi berada di dalam jok, namun sudah dipindahkan di bagian dashboard depan atau laci depan sini, sehingga akan sangat memudahkan kita di saat kita akan melakukan pengisian BBM. Seharusnya tidak perlu lagi turun dari jok ya, karena hanya tinggal berhenti, lalu kita tinggal buka full cup dan lakukan pengisian dari bagian laci sebelah kiri. Bukan laci ya sebenarnya, karena udah nggak ada lagi laci di Frigo ini. Untuk kapasitas tangki sendiri terbilang cukup besar ya di kelasnya, yaitu berkapasitas 4,3 liter. Lalu fitur lainnya sudah dibenamkannya power outlet pada bagian sebelah kanan dekat kunci kontak, dan untuk aksesibilitas sudah ya seperti pada umumnya motor-motor skutik entry level ya, sudah adanya gantungan barang di bagian depan. Lalu pada bagian speedometer, dia sudah menggunakan full digital ya, walaupun ini desainnya sangat kecil ya. Di situ terdapat kilometer per jam, trip meter, odometer, full meter, baterai, cek engine, dan indikator lampu sen. Selain itu, Yamaha Frigo ini telah dilengkapi dengan tombol hazard pada bagian panel saklar sebelah kanan sini. Lalu kita beralih pada bagian lain yang terlihat unggul dibanding rivalnya, yaitu pada bagian
kapasitas bagasi. Untuk kapasitas bagasi sendiri Yamaha Frigo ini tergolong luas ya. Cukup menaruh satu helm full face di sini dan sedikit barang tentunya. Itu adalah salah satu dari kelebihan Yamaha Frigo lainnya dibanding para rivalnya. Ciri khas Yamaha untuk bagian jok dia sangat empuk sekali. Pada bagian pengereman bagian depan dia sudah menggunakan disc ya tentunya ya. Ini sudah sangat lumrah di motor skutik entry level tentunya. Dengan satu kaliper piston dan di sini speed sensor menggunakan sensor dari ABS ya. Kayaknya emang Matic Yamaha atau motor-motor Yamaha emang udah kayak gini semua sih sekarang. Khususnya yang udah ada tipe ABS-nya. Lalu pada bagian belakang pengereman dia masih menggunakan tromol. Berdasarkan hasil tes yang kami lakukan, motor ini sebenarnya dari segi pengereman udah cukup memadai ya, walaupun belakang masih menggunakan tromol. Beralih pada bagian suspensi, untuk Yamaha Frigo ini suspensi depan menggunakan teleskopik seperti pada umumnya Matic di Indonesia ya, sudah standar. Dan pada bagian suspensi belakang dia masih menggunakan single suspensi. Namun berdasarkan dari pengetesan gue ya, untuk suspensi Frigo ini ternyata di luar ekspektasi gue ya. Seperti yang kita tahu kan Matic Yamaha itu dari dulu untuk kinerja shocknya tergolong keras ya, cenderung tergolong keras. Untuk Frigo ini dia tergolong lembut ya suspensinya. Mungkin ada faktor dari penggunaan ban juga ya, yang menggunakan ban lebar-lebar kayak gini. Kemudian kita beralih ke sektor mesin. Untuk mesin sendiri dia menggunakan mesin Blue Core-nya Yamaha ya, yang sudah dibenamkan di varian Matic Yamaha yang lainnya, yaitu mesin berkapasitas 125 cc berpendingin udara. Mesin ini sama dengan mesin-mesin Yamaha Mio M3, Mio Z, namun yang membedakan yaitu Frigo ini sudah menggunakan SMG starter atau sudah tidak menggunakan lagi dinamo starter ya. Jadi sudah sangat senyap ketika kita mulai menghidupkan motor ini. Untuk mesin berkapasitas 125 cc dengan power maksimal yang bisa dihasilkan sebesar 9,3 dk pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi maksimum sebesar 9,5 Nm pada putaran mesin 5500 rpm. Kemudian kita berlanjut pada bagian posisi mengemudi. Riding position dari motor Yamaha Frigo ini termasuk nyaman, relax, meskipun stang tidak setinggi kakak-kakaknya ya, Taxi, NMAX, namun masih cenderung cukup nyaman untuk posisi riding seperti ini. Tidak bisa selonjoran tentunya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, kekurangan dari Yamaha Frigo ini salah satunya yaitu pada bagian akomodasi ya. Termasuk kurang pada bagian akomodasi bagian depan karena tidak adanya kantung-kantung atau tempat penyimpanan di bagian depan sini. Yang gue agak bingung, di depan sini nggak ada akomodasi, tapi kenapa Yamaha kasih power outlet di sini ya? Terus nanti kita kalau mau ngecas bakalan kita taruh mana gadget kita? Itu sih salah satu kekurangan dari Yamaha Frigo ini yang bisa gue lihat ya, dan gue rasain langsung pas gue berada di atasnya. Untuk jok sendiri, seperti yang gue bilang di awal tadi, ini termasuk empuk, ciri khas Yamaha lah ya. Dan pada bagian pembonceng pun ini masih cukup luas bagian belakang. Setelah gue lakukan pengetesan pun sebenarnya dari motor ini, dimulai dari bukaan gas pertama ya, motor ini termasuk smooth untuk putaran bawah, namun merata hingga putaran atas tenaganya. Itu yang gue rasain pertama kali saat membawa motor ini. Mungkin termasuk lebih bertenaga ya malah dibanding Yamaha Mio M3 atau Mio Z yang menggunakan basic mesin yang sama.
Gue nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Dan untuk top speed sendiri, motor ini mampu berlari sekencang 100 km per jam di tangan gue ya. Cukup baik namun tidak istimewa dari segi performa. Itu yang bisa gue rasain. Dan pada bagian kenyamanan sudah jelas ya mutlak. Dari sisi kenyamanan jelas lebih nyaman Frigo ini dibanding Matic Yamaha entry level lainnya, seperti misalnya Yamaha Mio M3, Yamaha Mio Z. Ini sudah jelas lebih nyaman ya. Dimulai dari bantingan suspensi yang termasuk smooth dan handling yang juga cukup nyaman. Itu semua mungkin berkat dari penyematan roda berukuran 12 in di Yamaha Frigo ini. Untuk sektor pengereman dia termasuk baik ya, meskipun rem belakang masih menggunakan tromol, hanya bagian depan yang sudah menggunakan disk, satu piston pula. Konsumsi BBM yang bisa didapat gue yaitu sebesar 41,3 km per liter. Tergantung cara berkendara juga ya tentunya ya. Kesimpulan yang bisa gue kasih dari hasil pengetesan yang gue lakuin dari motor Yamaha Frigo ini, yaitu untuk di kelasnya motor Yamaha Frigo ini termasuk layak untuk dibeli ya. Seharga 18,5 juta, akomodasi lumayan besar di dalam jok, dan pada bagian depan masih bisa membawa barang bawaan yang cukup banyak, seperti contohnya masih mampu membawa galon air, meskipun ada kekurangan pada bagian akomodasi bagian depan, yaitu pada bagian laci penyimpanan yang tidak ada. Namun balik lagi, kelebihan dari Yamaha Frigo ini dibanding yang lain yaitu posisi tangki yang sudah berada di depan sangat-sangat mempengaruhi faktor ketika kita akan membeli sebuah kendaraan, khususnya Matic entry level di rentang harga yang sama. Kemudian untuk sisi kenyamanan pun motor ini termasuk dalam kategori baik ya, dibanding mungkin Honda Vario atau bahkan saudara-saudaranya yang lain seperti Mio Z dan Mio M3 yang cenderung keras pada bagian suspensi. Namun sebaliknya pada Yamaha Frigo ini termasuk lembut pada bagian suspensinya, joknya terasa lembut. Pada bagian mesin pun masih tergolong cukup bertenaga, meskipun masih menggunakan mesin 125 cc konvensional ya, belum menggunakan radiator, masih menggunakan pendingin udara. Juga pada bagian fitur-fitur yang menurut gue lumayan banyak di Yamaha Frigo ini, seperti speedometer sudah digital, ada power socket di situ, dan lampu depan yang sudah menggunakan lampu LED. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dari impresi gue selama gue melakukan pengetesan Yamaha Frigo ini. Jangan lupa like jika memang video ini memberikan manfaat untuk kalian, share ke teman-teman kalian, dan subscribe bagi kalian yang belum melakukan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.